Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bapak Muhammad Rauf dalam mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih alat optik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai mata burung, kemudian kamera serta loop. Baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu mengenai mata burung. Nah, mata burung elang memiliki bidang pandang yang lebih luas dibandingkan dengan manusia. Ya, ini adalah mata burung elang. Kalau ini adalah mata manusia. Nah, ini ya, coba ini mata burung elang ini lebih luas ini. Nah, kalau manusia seperti ini. Nah, karena mata burung elang ini berada di samping kanan dan kiri kepala dan memiliki penglihatan binokuler. Nah, perlu dicatat bahwa kelebihan mata binokuler ini dapat memandang objek atau benda dari jarak yang sangat jauh dengan jelas. Sehingga elang ini ketika melihat mangsa atau makanan walaupun dari jarak jauh itu bisa terdeteksi. Nah, sekarang bagaimanakah lukisan bayangan pada mata burung? Nah, prinsipnya sama dengan pada mata manusia, yaitu benda berada di ruang 3 ya. Kemudian ini sinar yang sejajar sumbu utama biaskan melalui titik fokus. Kemudian sinar yang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini sudah ketemu pada satu titik ya. Dan sinar yang menuju titik pusat gelenggungan tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Ini ketemu pada satu titik. Nah, inilah bayangan yang terbentuk pada mata burung. Sifatnya sama dengan pada manusia, itu nyata, terbalik, diperkecil di ruang 2. Tapi tadi kelebihan dari mata burung, dalam ini burung elang, itu adalah memiliki penglihatan binokuler yang dapat memandang objek dari jarak yang sangat jauh dengan jelas. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kamera. Nah, bagian-bagian kamera ini terdiri dari, yaitu yang pertama adalah diafragma, kemudian ini lensa dan apertur. Dan di sini adalah filmnya. Tapi untuk kamera yang pada masa sekarang, ini kameranya sudah digital, jadi tidak menggunakan film lagi, tapi semuanya diselesaikan atau proses perekaman bayangannya ini menggunakan sistem digital. Nah, kemudian bagaimanakah pembentukan bayangan pada lensa kamera? Ya, sama, yaitu benda seperti ini ya. Ini dibiaskan sejajar sumbu utama, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sinar yang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama, dan sinar melalui titik pusat optik tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Nah, ini adalah bayangannya. Nah, ini benda, ini bayangannya tepat pada retina. Sifatnya juga sama, yaitu nyata, terbalik, diperkecil di ruang 2. Masih sama dengan sifat bayangan yang dibentuk oleh mata pada manusia. Nah, sekarang contoh soalnya. Sebuah kamera ya digunakan untuk mengambil gambar. Lensa kamera tersebut memiliki jarak fokus 20 cm. Tentukan letak film jika jarak benda sejauh 5 meter. Nah, ini kita akan bahas ya. Diketahui
fokus, ini fokus 20 cm. Kemudian jarak benda atau SO 5 meter, ini kita jadikan cm, berarti 500 cm. Nah, ditanyakan yaitu letak filmnya atau istilahnya di sini sebagai bayangannya. Kita gunakan persamaan 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. Nah, ini 1/SI sama dengan 1/F min 1/SO. Kita masukkan 1/F nya yaitu 1/20 min 1/500. Ini kita jadikan 500 semua, jadi ini adalah 25/500 dikurangi dengan 1/500. Nah, oke. Sehingga 1/SI ini 1/SI sama dengan 24/500. Maka SI-nya bagaimana? Seperti pembahasan kemarin, yaitu dengan cara dibalik. Jadi 500 dibagi 24 sama dengan 20,8 cm. Ini adalah letak film jika jarak bendanya sejauh 5 cm, maka letak filmnya adalah 20,8 cm di belakang lensa. Nah, sekarang yang berikutnya adalah loop atau kaca pembesar. Nah, loop ini sering digunakan untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil. Ini loop. Nah, bagaimanakah pembentukan bayangan pada loop? Nah, ini pada gambar yang pertama, ini mata berakomodasi maksimum. Jadi mata berakomodasi maksimum. Benda diletakkan di ruang satu. Nah, maka bayangannya adalah seperti teori yang kita pelajari. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama. Ini dibiaskan dari titik fokus. Saya ulang, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Ini diperpanjang ke belakang. Dan sinar yang kedua adalah sinar yang melalui titik pusat optik. Ini diteruskan, ini kemudian diperpanjang sehingga bertemu satu titik sini. Inilah bayangannya. Jadi loop untuk mata yang berakomodasi maksimum, ini bendanya di ruang satu, bayangannya berada ini di sini. Oke. Jadi ini lebih besar. Sekarang bagaimana kalau mata tidak berakomodasi? Nah, untuk mata yang tidak berakomodasi, ini benda diletakkan di titik fokus. Ini berarti ketika mata benda tidak berakomodasi, ini benda diletakkan di titik fokus. Nah, ini sinar yang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus, ini diperpanjang. Ini sinar yang melalui titik pusat lensa tidak dibiaskan. Nah ini seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang ini persamaan perbesaran bayangan pada loop. Yang tadi yang pertama adalah untuk mata yang berakomodasi maksimum, maka perbesarannya dirumuskan dengan M sama dengan Sn per F plus 1, dengan Sn ini adalah titik dekat mata ya. Kalau F ya fokus, kalau M adalah perbesaran. Sedangkan mata yang tidak berakomodasi, perbesaran bayangannya dituliskan dalam bentuk persamaan M sama dengan Sn per F, tidak ada plus satunya.
dengan SN ini adalah titik dekat mata. Sekarang contoh soalnya. Firman melihat benda dengan loop yang memiliki jarak titik fokus 5 cm. Ini jarak titik fokusnya 5 cm. Berapa perbesaran yang diperoleh jika mata berakomodasi maksimum, dan yang kedua tidak berakomodasi. Nah, sekarang kita akan bahas. Perhatikan dengan baik cara menyelesaikannya. Seperti biasa, kita tuliskan datanya dulu. Diketahui ya, ini fokus sama dengan 5 cm. Nah, perlu diketahui ya, SN adalah 25 cm. SN ini tadi apa? Nah, coba kita lihat lagi. Nah, SN adalah titik dekat mata. Ini rumus ini ya. Oke. Sekarang ditanya ya. Yang pertama ini adalah perbesaran ini M untuk mata yang berakomodasi, mata berakomodasi maksimum. Kemudian yang B adalah perbesaran untuk mata yang tidak berakomodasi. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, untuk mata yang berakomodasi, persamaan yang kita gunakan adalah seperti tadi, M sama dengan SN per F plus 1. Ini persamaan perbesaran untuk mata yang berakomodasi. Kita masukkan SN-nya yaitu 25, kemudian fokusnya 5 ditambah 1, berarti hasilnya adalah 6 kali. Jadi untuk mata yang berakomodasi itu menghasilkan perbesaran 6 kali. Sekarang untuk yang tidak berakomodasi bagaimana? Yang B, kita tulis ini aja enggak apa-apa. M sama dengan ya SN per F tanpa plus 1. Kita masukkan aja. SN nya 25, ini jarak titik dekat mata, kemudian dibagi 5 sehingga hasilnya adalah 5 kali. Nah, ini ya. Jadi untuk mata yang berakomodasi maksimum ini perbesarannya adalah 6 kali, sedangkan untuk mata yang tidak berakomodasi perbesarannya adalah 5 kali. Ya, saya kira cukup. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.